yang itu inginnya clear. Karena kalau ngasih dulu nanti tidak pengalaman, jadi ya makan dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita nikmati, makan dan minum kita menjadi makan minum yang barokah. Tadi sudah saya baca ayat 25 dari surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan sampaikanlah Muhammad berita gembira kepada orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, yaitu iman di dalam hatinya, diucapkan dengan lisannya dan dibuktikan dengan perbuatan, dan orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat amal yang soleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka yang beriman dan bagi mereka yang beramal soleh disediakan buat mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samarati rizqum, dan setiap mereka juga diberi buah-buahan, diberikan rezeki berupa buah-buahan di dalam surga-surga itu. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa adu bihi mutasyabiha, dan mereka mengatakan inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami dahulu, dan mereka diberi buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka di surga-surga itu mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga itu kekal. Ayat ini sering kita dengar, Dan ayat 25 ini merupakan kelompok ayat dari satu tema besar di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 29. Kalau ayat-ayat sebelumnya Allah memerintahkan kepada umat manusia, seluruh manusia, untuk menyembah kepada Allah, karena hanya Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Karena itu bagi manusia, sikap menyekutukan Allah itu merupakan hal yang dilarang keras di dalam ajaran agama. Ini tercantum dalam ayat 21 dan 22. Dan beriman terhadap Allah ini mutlak diperlukan dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Jika kemudian ini tidak dilakukan, konsekuensinya yang akan diterima adalah balasan di neraka. Kalau bahasanya Profesor Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, mereka ini yang badel, ngeyel, tidak mengikuti, maka balasannya adalah neraka yang telah dijanjikan oleh Allah. Ini di dalam ayat yang ke-23 dan 24. Nah, pada ayat yang ke-25 ini sebaliknya, kalau mereka-mereka yang bandel, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Hamka itu,
Maka di dalam ayat 25 ini sebaliknya setiap orang yang menuruti, mengikuti, ya, orang yang memiliki keimanan pada Allah dan dia selalu mengiringinya keimanan itu sebagai konsekuensi dari keimanan itu dengan beramal soleh, maka akan mendapatkan konsekuensi yang positif berupa kenikmatan-kenikmatan yang telah disediakan. Jadi ini ada perimbangan. Jadi orang-orang yang membangkang, orang-orang yang bandel itu tidak ada tempatnya sendiri. Dan orang-orang yang mengikuti, yang beriman, yang mentaati itu juga sudah ada tempatnya tersendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat 25 ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia mentaati, ya, mengikuti ajaran-ajaran Allah. Dia kemudian beriman dengan keimanan itu dan diikuti dengan amal soleh. Maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan balasan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah ini, kalau sebelumnya itu orang yang bandel itu tempatnya di neraka. Neraka itu kalau dalam istilah di akhirat itu neraka. Nar itu api kalau di di dunia ini, istilah di dunia kehidupan dunia. Kalau nar itu dalam pengertian dalam kehidupan di akhirat itu di neraka. Maka lawannya adalah surga. Ya. Jannah. Jannah itu kalau dalam kehidupan di dunia ini namanya taman, ya. Taman yang indah. Ya. Tapi kalau dalam kehidupan di akhirat, jannah itu artinya surga. Ya, surga. Maka di dalam ayat ini jannatin itu artinya taman, dari kata jannah. Jadi kalau sebuah taman itu dinamakan jannah karena di dalam taman itu tumbuh pohon-pohon yang rindang. Pohonnya itu banyak rindang. Sehingga orang-orang yang ada di dalam taman tadi, dalam pohon rindang itu tidak kelihatan. Kan karena apa? Pohonnya itu rindang. Ya. Karena tersembunyi oleh pohon-pohon yang rindang. Kemudian tidak hanya dalam ayat ini sebenarnya kaitannya dengan surga itu, surga juga digambarkan dengan taman lengkap dengan sungai yang mengalir. Juga ditambah dengan kenikmatan aneka ragam buah-buahan. Aneka ragam buah-buahan. Ada buah anggur, buah delima, ya. Juga di lain tempat dilengkapi dengan kenikmatan surga itu dengan minuman yang segar, ya, tempat duduk yang nyaman, tempat duduk santai. Bahkan dalam beberapa tempat disebut ada bidadari-bidadari yang cantik, yang hampir selalu disebut surga itu mesti tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya apa? Mengalir sungai-sungai. Itu secara umum, ya, secara umum begitu. Nah, di dalam tafsir At-Tanwir ini dijelaskan, mungkin juga dalam pikiran kita timbul satu pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa kok surga itu
digambarkan dengan taman dan dengan sungai yang airnya mengalir. Kenapa? Ya. Dari pertanyaan ini ada yang memberikan jawaban karena Al-Quran itu diturunkan kepada bangsa Arab yang tinggal di padang pasir, yang tandus, menjadi satu impian. Ya, kalau di sana ya, satu impian bagi mereka untuk memiliki taman-taman yang rindang dan indah, ya, lengkap dengan sungai yang airnya itu mengalir. Apalagi kemudian menarik hati mereka, ditambah di dalam taman itu terdapat beragam buah-buahan, ya, dan tempat bersantai lengkap dengan hidangan minuman yang segar. Nah, gitu. Ya, kenapa? Karena di sana itu kalau membayangkan mesti nyenengke, ya. Tetapi jawaban seperti ini, ya, itu mendatangkan satu masalah persoalan. Apakah kemudian surga berupa taman dengan sungai yang akhirnya mengalir itu tetap menarik hati dan menjadi impian masyarakat yang tinggal di negeri yang alamnya itu indah, hijau. Kasaran ini ya, nguluin bisa itu oke banget, gitu loh. Menjadi menarik tidak? Ya. Surga itu tidak boleh hanya menarik hati sebagian masyarakat, masalah ya, tetapi tidak menarik bagi yang lainnya. Karena apa? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman dimanapun mereka berada. Kan gitu. Logikanya kan, kok surga itu digambarkan apa? Mengalir taman yang dengan taman itu mengalir dalamnya sungai-sungai. Bukan turunnya di sana. Berarti itu menjadi sesuatu yang indah sekali. Angel, meskipun cara itu sekarang ya sudah ada ya, area-area hijau itu sudah ada juga. Ya, bahkan mungkin yang sudah pernah haji atau umroh itu, ketika kita mau belanja itu, ya di mana itu pasar itu juga dilewatkan, situ ternyata ada sungainya juga. Berharap dengan sungai. Ya, sungainya juga deras gitu ya. Baik. Tapi bagi kita yang mungkin tinggal di tempat yang tropis seperti ini, yang namanya taman, pohon-pohon rindang, ibadahnya mengalir sungai itu banyak tempatnya, tidak tempat. Ya, mencari di mana sudah. Nah, kalau mau situ aja kan ada sungai itu mengalir di bawahnya. Dari konteng. Dari konteng ya. Itu kan belum diolah, itu kan di perma itu bagi orang yang punya duit banyak itu bisa juga menjadi tempat wisata juga, benar juga. Nah kemudian padahal Quran itu kan tidak hanya untuk sektoral sana saja, tapi bagaimana itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah di dalam tafsir ini dikatakan bahwa sebenarnya taman yang indah dan rindang dengan air yang mengalir itu sebuah kenikmatan yang universal. Jadi berarti wong mesti kabeh senang gitu dengan taman, pohon-pohon yang rindang dan di bawahnya mengalir sungai-sungai itu secara besar orang senang. Akan menarik hati siapapun, bangsa pun, dan kapanpun dan di mana itu.
Nah, semua orang betapapun tidak terpelajarnya mereka pasti dapat membayangkan keindahan taman yang indah lengkap dengan sungai-sungainya. Nah, kemudian dari keterangan ini, kalau misalnya kita bisa bayangkan jika surga itu digambarkan dengan kenikmatannya spesifik, lokal dan tidak bersifat universal, tentu tidak menarik hati bagi seluruh dunia. Kalau masyarakatnya itu jauh di pedalaman, di tengah hutan, tidak mengenal produk teknologi modern, kita janjikan hadiah berupa misalnya pedalaman dikei hadiah misalnya telepon seluler misalnya HP gitu ya, kasih komputer, kasih tablet misalnya dan sebagainya. Tentu mereka tidak akan tertarik karena tidak mengerti. Butuh bumi tempat channel ya. Begitu juga apabila mereka itu dijanjikan dengan suguhan makanan, spaghetti misalnya, spaghetti disuguhi pizza misalnya, donat misalnya, dan lain sebagainya, tentu mereka tidak akan tertarik karena tidak mengerti dan tidak bisa membayangkannya. Nah, ini di dalam tafsir At-Tabrani dikatakan visualisasi surga di dalam Al-Quran itu hanyalah sekedar gambaran supaya apa? Dapat dipahami, bukan keadaan yang sebenarnya. Kenapa dikatakan demikian? Keadaan yang sebenarnya dari surga itu tidak dapat dibayangkan, ya, tidak dapat apa? Dibayangkan. Jadi kalau dalam sebuah hadis qudsi itu, aku sediakan bagi hambaku yang soleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hatinya. Maka digambarkan dalam ayat yang dibahas ini, tatkala kepada penduduk surga diberikan aneka ragam buah-buahan, mereka itu mengira buah-buahan yang berada di hadapan mereka itu sama dengan buah-buahan waktu mereka hidup di dunia. Nah, penegasannya itu adalah hanya serupa. Apa hanya serupa, tetapi tidak sama. Tetapi yang menarik itu, yang disediakan itu, orang itu ketika melihat, aku selalu merasakan gitu. Paham ya, dengan mengeluarkan dia diberi jeruk, diberi apel, gitu, durian, nongko dan sebagainya. Diberi itu loh. Itu kan jadi sebaiknya aku tahu menikmati, gitu. Tetapi sebenarnya itu rasanya beda, kasar. Kan jangan ya, manusia itu kan berbahasa-bahasa bersuku-suku. Kan kodor terus berdua dari rambut jelaku sampai sungai, untuk rambut juga, mripate loro, kupingnya loro, ya, jantungnya sebelah kiri, ya, ada otak kiri. Bodoh, tetapi serupa tapi tak sama. Ya.
Nah, di dalam ayat ini, ya dalam ayat ini merupakan gambaran sebuah tempat yang indah, sebuah tempat yang hijau, rindang, teduh dan menyejukkan, lengkap dengan mata air yang selalu mengalir sepanjang waktu. Ini hanya ungkapan. Ya. Orang yang beriman dengan keteguhan hatinya, pribadinya, dia akan merasa tentram, akan menenteramkan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi Bapak sekalian, jadi orang yang beriman, insya Allah kita masuk di dalamnya dengan keteguhan hatinya, maka pribadinya itu, insya Allah pribadinya itu merasa tentram. Ya. Dan ketika pribadinya tentram, maka orang yang beriman tadi itu, dia akan berusaha untuk menenteramkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan ngerasa misalnya dengan keimanan itu menjadikan hati kita ini tenang, hati kita ini tentram. Dan ketika itu dimiliki dalam diri kita, maka di dalam diri kita pun terbesit juga bahwa kita ingin menenangkan, menenteramkan orang-orang di sekitar kita. Kemudian Kemudian perilaku sosialnya itu dia akan menciptakan dunia sebagaimana surga yang penuh dengan keteduhan dan kesejukan. Ini tafsir At-Tanwir itu hebatnya di situ. Jadi mendalaminya itu lebih dalam dari sisi tekstualnya, tapi juga membuat kita yang membaca, yang mendengarkan itu jadi terbuka cakrawala pikiran kita. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang beriman dengan keteguhan hati, pribadinya akan merasa tentram dan dia berusaha menenteramkan orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian perilaku sosialnya, dia akan menciptakan dunia ini sebagaimana surga yang penuh dengan keteduhan dan kesejukan. Maka lebih mendalam lagi, implikasi dari gambaran surga, ya, implikasi dari gambaran surga itu pada akhirnya merupakan perintah Allah. Ya. Sekali lagi, implikasi dari gambaran surga itu yang tadi di bawahnya air sungai-sungai tadi, yang rindang sejuk tadi, itu pada akhirnya merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk membuat dunia ini sebagaimana gambaran surga tersebut, yakni indah, hijau, rindang, teduh dan menyejukkan. Dan damai. Ya, dan damai. Apalagi lain damai. Nyaman. Menyenangkan. Apalagi banyak. Ya. Ini loh. Jadi di dalam tafsir At-Tanwir itu dijelaskan seperti itu, Pak. Ini luar biasa. Jadi implikasi dari gambaran surga di dalam ayat ini pada akhirnya merupakan perintah Allah, merupakan perintah Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman untuk membuat dunia ini yang kita tempat sekarang ini sebagaimana gambaran surga tersebut, yang menyejukkan, yang menenangkan, yang teduh, indah, hijau. Kalau dilihat itu, kita berada dalamnya itu rasanya tenang,
tentram dan menenteramkan hati. Kenapa ini? Ini penting untuk dilakukan orang-orang yang beriman itu, karena memang manusia di dunia ini merupakan, kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai yang mempunyai tugas mengatur, memelihara, akan menjadikan dunia ini sebagai tempat surga di akhirat. Gitu. Nah, maka untuk itu tidak akan mungkin bisa terwujud ya di dunia ini keadaan yang tadi menyejukkan, yang rindang, teduh, hijau, indah dan sebagainya tadi, ini tidak akan mungkin bisa menjadi sebuah keharusan bagi kita manusia ini untuk memiliki apa? Di dalam tafsir ini dikatakan untuk memiliki kepedulian terhadap keserasian alam, menjaga kelestarian alam dan menciptakan keseimbangannya. Jadi ini sudah menjauh betul, sudah mendalam betul ya, untuk bisa memahami terkait dengan gambar surga itu. Maka di dalam Quran juga disebutkan bahwa orang beriman itu dikatakan sebagai muslihun, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Bukan mufsidun, bukan orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi muslihun. Maka kepedulian terhadap lingkungan itu ya menjadi salah satu bagian dari keimanan itu sendiri. Ini pendalaman yang lebih dalam lagi. Dan itu juga merupakan bagian daripada syariat Islam. Maka kita ini insya Allah termasuk orang-orang yang muslimun tadi, selalu berbuat kebajikan. Bukan orang-orang yang berbuat mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, maka ada istilah di dalam kajian itu, hifdzul itu tidak hanya hifdzul din, hifdzul nasl, hifdzul mal, ya, hifdzul nafs, tetapi juga ada hifdzul bi'ah. Hifdzul bi'ah itu menjaga keserasian alam, penjagaan terhadap hati, harta, keturunan, ya, nyawa, ya, juga menjaga tentang keserasian alam. Maka di dalam tafsir At-Tanwir ini dijelaskan seperti itu untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa agar tercapai suatu kehidupan yang tentram, aman dan bahagia, manusia itu harus memperhatikan aspek lingkungan. Maka orang-orang yang kemudian merusak lingkungan alam itu hampir dipastikan dia bukan orang-orang yang muslimun, bukan orang-orang yang beriman, tapi sebaliknya. Kalau dia orang yang kafir atau kafir, dia juga mesti termasuk juga orang-orang munafik. Jadi kalau disuruh berbuat jangan kau berbuat kerusakan, saya akan berbuat kebajikan, berbuat baik. Ya, itu orang-orang yang orang-orang munafik yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Nah, maka salah satunya dengan menjaga kelestarian alam yang merupakan sistem ideal dalam kehidupan manusia, menjaga dan melestarikan alam inilah yang menjadi bagian dari amal soleh bagi kita. Nah, maka juga dalam
ayat ini, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan pasangan yang suci. Kalau di dalam tafsir Al-Azhar itu istri-istri yang suci. Di dalamnya diungkapkan dengan kalimat azwajun mutahharah. Ya. Itu kalau kemudian dipertanyakan itu, pasangan itu maksudnya kalau di dalam pengertian itu, kalau laki-laki yang mendapatkan pasangannya istri-istrinya, atau istri mendapatkan suami-suaminya. Yang suci itu artinya bersih. Bersih itu dari segala kotoran. Kalau wanita di dunia ini, ya, ketika sedang datang bulan, itu kita tidak boleh menghubunginya. Istri kita meskipun baik hatinya, cantik orangnya, ya, lembut hatinya, tetapi itu pasti ada kekurangannya. Bapak-bapak yang sudah mengalami bahtera kehidupan itu sudah lebih dari 1/4 abad, itu saya yakin pasti menyadari bahwa di balik yang saya sebutkan tadi, istri kita itu pasti ada kekurangannya, tidak ada yang sempurna. Terus betul Pak? Ya harus ya, tidak ada yang sempurna. Pokoknya kita orang ini ayu, artinya ini apa? Tapi mesti ada